Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kampus negeri hati, apa kabar hari ini? Semoga terkabar sehat selalu dan selalu insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berjumpa lagi atau bersua lagi di ruang dengar sahabat semuanya, tepatnya di hari Kamis tanggal 13 November 2025. Hari ini kita akan membahas tentang masalah simba atau silaturahim mahasiswa bahasa Arab se-Sumatera. Dan kita ada dua pemateri hari ini. Ini adalah mahasiswa Idaku yang Masya Allah yang ikut andil mengharumkan nama Idaku di kancah nasional. Dan beliau adalah Muhammad Arif Perdana, biasa dipanggil Abeng. Dan begitu juga ada Reza Merolita. Di sini beliau sama-sama mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 5. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abeng sama Reza. Alhamdulillah sehat semuanya, sehat. Sudah selamat pagi. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Di sini alhamdulillah mewakili keluarga besar Idaku, khususnya anak bunda sebagai mahasiswa alumni, mengucapkan terima kasih banyak kepada Abeng serta Reza yang sudah memeriahkan atau mengharumkan nama keluarga besar kita, yaitu Saida dulunya dan sekarang sudah Idaku. Alhamdulillah terima kasih banyak. Mudah-mudahan regenerasi Abeng sama Reza bisa lebih mengharumkan, insya Allah lebih ke kancah internasional. Namun Bunda juga berdoa nih pada Allah untuk Abeng serta Reza serta tim-tim yang di belakang juga sudah ada planning ya, resonansi jiwanya untuk go internasional insya Allah. Karena ini lughatil Arabiyah al-lughatil Indonesia insya Allah. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah di sini kita bertanya dulu tentang Muhammad Arif Perdana nih. Bagi sahabat kampus Nambiati, boleh searching di YouTube beliau Muhammad Arif Perdana, biasa dipanggil dengan Abeng. Di situ tuh ada lagu solois, solois beliau, dan alhamdulillah Bunda juga sering mendengarkan lagunya gitu kan, karena kalau sudah sebut Abeng, oh orang sudah tahu oh ini Abeng. Oke. Nah pengalaman kita hari ini atau bicara kita hari ini mengenai pengalaman simba. Dimulai dari Arif dulu. Arif, ini Muhammad Arif Perdana ya atau Abeng, di sini apakah ikut yang pertama sekali atau sudah berapa kali dalam simba ini? Kalau untuk simba benar alhamdulillah 2 kali atas nama keluarga besar kita. Idaku dulu, Saida dan Idaku. Masya Allah. Iya. Yang dulu yang Saida itu tuh lomba apa? Ya Hina Arabi atau sama-sama Di Jambi. Jambi. Masya Allah, itu juara berapa? Alhamdulillah Faizil Allah. Oh Masya Allah, juara 1. Dan begitu juga kalau Reza itu yang pertama atau yang berapa? Sama Bunda, alhamdulillah juga sudah yang kedua Juara berapa? untuk yang pertama pada dulu kita belum bisa Iya. menang Bunda, dan alhamdulillah yang kedua ini dapat harapan satu. Yang kedua di Batu Sangkar. Oke, yang Batu Sangkar juara berapa juga? Juara dulu. Masya Allah, alhamdulillah itu luar biasa. Sudah terpilih di mata kami yang belum pernah lomba ini, itu sudah luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Oke, nah sebelumnya ini kalau tentang masalah takdir kemarin, tadi kita sempat bicara di luar sedikit. Muhammad Arif Perdana atau Abeng sedikit ada masalah di nasofaringnya, Iya. nasofaring. Jadi biasanya kalau sakit, mudah-mudahan dengan mereka sedikit aja sehat insya Allah. Berkenan kiranya untuk mereka sedikit
yang lomba di Batu Sangkar kemarin? Kemudian di Jambi di sana ada juga. Boleh, atau yang solois boleh juga. Jadi teman-teman kita bergabung dengan Hilal Nasyid Official. Itu nasyid di Padang. Jadi yang akan membawakan sepenggal Iya. sepenggal bait dari lagu original Hilal Nasyid. Ini judulnya nggak apa ya boleh. Oh, lanjut aja. Dia masih belum ya? Insya Allah kalau di sini lanjut sampai kita mendapatkan apa namanya itu endorse ya. Pada tahu nanti Hilal Nasyidnya bisa tampil di sini undang-undang. Iya. Itu berapa orang biasanya? Kami berempat personal Masya Allah, wah itu luar biasa. Itu stay-nya di Padang. di Padang. Mana tahu nanti undang-undang di sini dengan tampilan yang istilahnya 1 jam bersama Hilal Nasyid. Di sini insya Allah nanti itu mudah-mudahan lewat podcast ini tim manajemen Hilal Nasyid nih bisa menerima ya atau memikirkan masih gimana ya. Oke, disilahkan. Baik, Ana akan membawakan bait pertama dari lagu Cintailah. Karya. Karya Hilal Nasyid. Oh, Masya Allah. Silahkan. Itu tempat harus pula direkam ya. Belum lama emaknya nanti oke skip lanjut. Cinta adalah anugerah yang terindah diberikan kepada umat manusia. Cinta meski dijaga kesuciannya dengan restu dan akad mulia. Cintailah diri ini karenanya, terimalah kekurangan dan kelebihan yang ada. Cintailah diri ini karenanya, terimalah kekurangan dan kelebihan yang ada. Udah cukup. Masya Allah, luar biasa ya. Bagus lagi si kaset ya. Iya, bagus ya benar. Ya ini disimpan dulu, Aleng. Mana tahu nanti kan Masya Allah. Bunyi ya. Oke, alhamdulillah terima kasih Aleng. Itu mudah-mudahan sehat cepat ya. Masa depannya Insya Allah. Kita bisa dengar lebih panjang ya Bunda. Banyak minum air, air. Oke. Dan itu kalau yang Reza ini tampilan apa kemarin? Alhamdulillah Reza debat. Ya. Debat. Terlalu lebih ya. Nah, ya betul. Ada solo lo dia, lu. Ya betul. Apa Bunda? Tentang pendidikan. Anak takalan dulu. Enggak, ya betul. Anak ta'in dari. Insyaallah. نعم كما عرفنا في هذا العصر يعني التعليم كذلك التعليم هو مهم جدا كذلك لنا لكل إنسان كذلك كما قال الرسول اطلب العلم من المهد إلى اللحد إذن لابد علينا أن نتعلم كل الوقت كذلك ليس نحن ننتهي حتى عالية أو حتى جامعة فقط كذلك نحن لابد نتعلم في كل وقت في كل مكان كذلك إذن كما نعرف في Minang Bunda alam tak kembang jadi dulu kata Bunda. Idzan nanu nastati an nata'alam fi kulli
Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah tertarik ya sahabat-sahabat kita di mana saja berada, dan itu juga keluarga besar Idatu. Kami juga alumni, insya Allah akan mengupgrade selalu ilmu kami, apalagi ilmu yang luar biasa yang kami dapatkan di Idatu atau di Skyda dulunya. Oke, mungkin di sini persoalan yang paling debar-debar saat lomba itu di mana nih? Apa itu? Yang di mana ini, Bunda? Yang di Jambi boleh, yang di Batu Sanggar boleh. Kalau yang di Jambi yang mungkin bikin berdebar-debar itu karena malam ini kita baru nyampe ya, Bunda ya. Baru nyampe, besok paginya kita langsung lomba. Masya Allah. Mungkin karena waktu istirahat yang kurang. Sama Bus rombongan kita bersama dengan Win Padang. Win Padang. Jadi besoknya, jadi malam itu sebenarnya udah stres kan, udah capek, tapi alhamdulillah itu kehendak Allah itu. Dan sini di situ berapa jam? Kita kan biasanya 8 jam ya dulu ya kalau di sini ke Jambi. Cuman waktu itu kalau lo lebih gitu ya sekitar. Pokoknya kalau dulu Oh iya, karena kalau lo waktu itu bener jadi lumayan lama lah. itu macetnya di Telok. Terus 9. Bukan. Situ Ngawi. Nah, itu lama di sini. Nah, macet banget di situ udah sampai kita berhenti gitu. Kalau di Batu Sanggar? Yang Batu Sangkar itu menurut Abeng itu Abeng makin yakin Tuhan itu memang ada. Pasalnya Abeng karena latihan full itu karena kita nggak boleh meremehkan lawan. Iya betul. Jadi Abeng itu tipenya 1 minggu itu udah persiapan dulu. Juknis keluar Abeng langsung persiapan. 3 hari terakhir Abeng udah mulai kurang-kurangin latihan karena untuk menghemat suara. Cuman karena ada beberapa kesalahan teknis dari panitia yang mengharuskan Abeng latihan lagi gitu karena tukar judul lagu dan lain sebagainya. Jadi Hamin 1 itu suara Abeng udah habis total, bahkan ngomong aja pun satu kalimat tuh ada yang hilang gitu kata-katanya gitu. Malam itu karena stres, karena kan dulu Abeng kan juara 1 nih. Jadi Abeng kepikirannya itu kalau nggak juara 1 kan sakit hati gitu kan, masa ya makin nurut gitu kan gitu. Jadi malam itu Abeng nggak bisa tidur sampai Abeng udah ke jam 5 atau udah baca ini baca itu gitu, udah istighfar, udah tawakal juga. Cuman nggak bisa tidur sampai lomba, sampai Abeng duduk di kursi peserta, nggak tidur semalaman itu Bu. Jadi semenjak subuh itu Abeng menangis sendiri lah ya di sujud ya. Tuhan bantu aku gitu. Setidaknya kalau saya tidak memang menang gitu kan, setidaknya nggak malu-maluin lah, tampil perfect yang Abeng bisa. Abeng nggak ngomong dari jam 6 sampai jam 9 kalau nggak salah. Artinya meminimalisir percakapan dengan orang lain. Jadi pas tampil gitu, pas awal ngeluarin suara itu kayak terkejut, bisa powerful lagi suara saya gitu, keluar lagi ya gitu. Sampai di akhir nggak putus Bunda, alhamdulillah. Bahkan ada cengkok-cengkok yang Abeng bukan ini ya, waktu latihan nggak kepikiran itu, tapi saat itu keluar. Karena Abeng kan udah usaha, Abeng udah tawakal. Jadi mungkin itu jalan Tuhan untuk ngasih Abeng meskipun tidak juara 1, tapi Abeng bangga atas penampilan Abeng saat itu. Tidak malu. Banyak membawa nama kampus, nama keluarga, Karena penampilan Batu Sangkar tuh kan Abeng nggak juara 1. Cuma bagi Abeng lah peserta yang terbaik. Masya Allah ya. Kita harus mensupport Betul. dia. 1000 apapun kawan, tapi kita punya satu sahabat yang bisa motivasi. Ya. Itu luar biasa. Dan itu Reza di mana Reza? Yang mana nih yang lebih luar biasa di antara 2 lomba itu semua? Sebenarnya punya ininya masing-masing ya Bunda. Kalau di jam ini apa ya Bunda? Kita kan berkelompok ya Bunda. Jadi ya seperti yang tadi Bang Amin bilang gitu Bunda, karena kita baru nyampe malam, Bunda besoknya langsung lomba. Jadi ada kekhawatiran tersendiri Bunda karena takut kurang maksimal kita latihan ya Bunda gitu. Belum kita
Jadi kekhawatiran terbesarnya itu Bunda yang hidup dengannya kurangnya waktu kayak gitu Bunda. Seperti itu kalau di Bandi. Kalau yang Batu Sangkar, alhamdulillah karena dekat mungkin ya Bunda, jadi waktu untuk kita berdiskusi sama teman sekelompok debat tuh lebih intens lah Bunda, lebih banyak lah waktunya. Jadi prepare-nya itu kita lebih bisa dibilang lebih matang gitu. Dan alhamdulillah ternyata usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Alhamdulillah walaupun juara 81 tapi kita udah alhamdulillah adalah hasilnya dari yang sebelumnya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan tentunya disupport oleh aktivitas kampus, rektor, semuanya, Kapoldi, dekan, semuanya kawan-kawan dan keluarga ya, itu luar biasa sekali. Dan mungkin ada ini himbauan kepada atau mengajak nih sahabat kampus Nandiati, kita namanya sahabat kampus Nandiati, jangan takut kuliah di sini. Oke, silahkan Abeng promosi sesuai dengan promosi lagu boleh. Jangan lupa silakan. Ana mau bilang sama kawan-kawan bahwasanya kelebihan kampus yang Ana rasakan, kampus Idaku tercinta ini, dosen itu seperti orang tua bagi mahasiswanya. Masya Allah, terima kasih ya. Karena Ana juga udah pernah di kampus lain ya Bunda ya, jadi bisa membandingkan. Nggak pernah Ana rasakan dulu ditanyain, saya anak, kata-kata anak itu sangat menyentuh bagian. Jadi kalau teman-teman yang di luar sana merasakan susah bertemu dengan dosen, silahkan masuk di kampus saja. Jangankan bertemu langsung ya, chat via WA saja langsung dibalas, insya Allah. Kemudian kita juga kampus Quran ya Bunda ya. Barang siapa yang dekat dengan Quran, maka Allah juga akan mudahkan juga. Wah, ini Zainal, jangan lupa nih Abeng ini sebagai promosi nih Zainal. Jangan lupa ya, kita ambil dulu si Abeng ya. Dan begitu juga Reza, gimana Zan? Sama Bunda, kalau Reza sangat merasakan support dari sivitas kampus ini sangat-sangat Masya Allah Bunda. Mulai dari lomba-lomba yang maksudnya kalau Simba kan alhamdulillah sudah terhitung lumayan besar ya Bunda. Kayak mulai lomba haflah waktu di Padang itu Bunda, itu Masya Allah supportnya sampai mereka bahkan mereka yang nyari kita gitu Bunda untuk latihan gitu. Mereka yang selalu menanyakan gimana latihannya nak gitu. Dan itu Masya Allah banget Bunda, kayak seorang anak yang diperhatikan orang tua itu kan kayak supportnya tuh sangat gitu. Iya. Enak pas gitu. Ini mungkin Abeng sama itu ya, karena kita kan juga ada nih pendengar kita yang dari luar negeri nih. Dan tahu mana tahu kemarin itu ada dari Qatar, dari mana lah gitu kan. Jadi lewat ya. Jadi dia tuh ketika mendengarkan tuh berharap sekali ada translate bahasa Arab saat itu gitu kan. Dan sebagai informasi juga buat Abeng sama Reza, alhamdulillah ini setahu Bundo ya, dan beliau sudah kami sudah saling bertemu berdua atas izin Allah lewat postingan bersama Ustadz sama rektor kita, ada 2 orang saudara kita yang sudah maaf. Alhamdulillah ya. Jadi itu padahal kita iseng-iseng aja mempromosikan, alhamdulillah atas izin Allah, mudah-mudahan ini sebagai ladang dakwah. Hai bina ikhwatuna fi kulli makan fi aikum mawjuduna ayo nadkhul ila hadhihi al-jami'ah li annahuna mada awalan li annahuna nahnu nahfaz al-Qur'an aidan tadi law kana nahnu nahfaz al-Qur'an insyaallah Allah yahfazna aidan kadalik suma أنا أشعر هنا في هذه الجامعة نحن كالأسرة واحدة Oke, closing statement dari Abeng nih, istilahnya kalau kita kuliah di sini kan tidak mengganggu prestasi kita, apapun itu jenis prestasi. Dan gitu juga Reza, walaupun kita sekolah di Al-Quran gitu, kita bisa berkolaborasi dengan seluruh ilmu dan kemampuan, apalagi contoh ketika Bunda kuliah di sini, Bunda Allah menggunakan sebagai seorang peneliti gitu kan. Jadi alhamdulillah, jadi closing statementnya Abeng gimana dan begitu bagaimana?
kuliah di sini jangan takut, kita tetap berprestasi sesuai dengan kehendak atau keinginan kita. Ada dulu. Lah, lo cerita aku di sini. Berarti ini kalau di kampus ini ya Bunda, Iya. nggak mengganggu prestasi, tidak mengganggu pekerja. Prestasi kita jalan, bekerja juga jalan gitu. Nah, apa namanya? Kuliah juga tetap berjalan lancar. Karena kita juga ada ini ya Bunda ya, blended learning, kelas karyawan. Jadi kalau rasanya teman-teman ini yang tidak memungkinkan datang ke kampus setiap hari atau setiap jadwal kuliah, bisa ambil kelas karyawan saja. Linknya di sini. Oh, oke. Sama Bunda, alhamdulillah belajar di kampus ini yang pertama tadi Bunda tidak mengganggu prestasi, pekerjaan pun didukung penuh gitu Bunda. Justru jadi kan baiknya gitu ya Bunda, sambil belajar kita sambil mempraktikkan langsung ya Bunda. Sambil mengembangkan apa lagi yang kurang nih gitu setelah dapat ilmu baru gitu. Jadi mantap sekali buat teman-teman yang mungkin ingin apa kondisi, mungkin ada beberapa kondisi yang nggak memungkinkan untuk kuliah gitu Bunda, tapi besar keinginan untuk kuliah gitu Bunda, bisa sambil mencari ekonomi lah ya Bunda, sambil mencari ilmu, jadi sambil menyelam minum air gitu. Masya Allah. Nah, nanti ada tugas juga nih buat Abeng serta Reza nih. Habis podcast ini sudah diupload nih oleh si Gagah, Zainal. Nanti itu tinggal ya Hilal, kita mau diundang nih. Mana tahu nih, insya Allah bertambah apa nama itu Subscribe. Nah, ya dan like jangan lupa serta komen. Nah, di sini juga ada Zainal. Kita sama-sama di sini. Oke, alhamdulillah Muhammad Ari Perdana atau Abeng serta Reza Merolita, terima kasih banyak. Senang sekali berkomunikasi sama Abeng sama Merolita. Ya Reza, istilahnya kita santai, namun tujuannya pasti ya, alhamdulillah. Di lain waktu kesempatan nanti undang kembali. Dan Bunda juga mengundang secara pribadi dan mewakili kru juga, dosen-dosen nanti bagaimananya siap waktu Hilal nanti ya Hilalnya Iya. Hilal Voice Hilal Nasyid. Hilal Nasyid, apakah bisa itu kita saling komunikasi, mana tahu nanti bisa tampil di sini setelah podcast ini selain promosi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak maaf. Oke, terima kasih sahabat kampus Merhati. Hampir sedikit lagi tersebut itu ya. Oke, banyak maaf dan terima kasih juga Zainal yang senantiasa sabar sekali ya. Oke, banyak maaf akhir kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.